Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas sesuatu tentang meload data dan membuat data pada Pandas. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan meload data dari file dengan format tertentu, yaitu format Excel dan format CSV. Kedua, kita akan membuat data frames. Sebenarnya untuk membuat data berbentuk data frames ini bisa dari apapun, bisa dari list, bisa dari dictionary, bisa dari NumPy dan sebagainya. Tapi kali ini kita akan mencoba membuat data from scratch dari dictionary ya. Ketiga, kita akan labeling data, mengubah label indeks suatu data ya. Keempat, kita akan menambahkan kolom terhadap suatu data yang sudah ada dan mengisikan value terhadap kolom tersebut. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, sebelum kita mulai, kita harus mengimport dulu library kita. Kita import Pandas dengan alias pd. Kemudian kita mulai yang pertama, yaitu kita akan meload data dari suatu file ya. Kita lihat di directory kita ada data apa aja. Dir. Nah, ini ada berbagai file ya. Dan kita akan ngeload data dari file yang berformat CSV dan berformat Excel. Nah, jadi ini Jabar Coronavirus case.csv sama dengue.xlx ya. Nah, pertama kita akan meload dulu data berbentuk Excel. Nah, untuk meload data berbentuk Excel, di Pandas terdapat suatu metode yang bernama read Excel. Ya, kita bisa lihat ini adalah metode apa sih? Kita bisa menggunakan fungsi help untuk melihat ini ada fungsi apa dan parameter apa yang perlu kita masukkan. Ya. Jadi ini ada suatu metode untuk meread suatu data yang berformat XLS, XLSX, XLSM dan lain sebagainya. Ya. Dan di sini ada beberapa parameter yang perlu kita pertimbangkan. Nah, pertama adalah IO. IO ini adalah nama file dari data yang akan kita load ke dalam Jupyter Notebook kita. Ada juga parameter lain seperti sheet name, header dan sebagainya. Namun parameter ini dia memiliki nilai default ya. Header memiliki nilai default dan seterusnya juga memiliki nilai default, yang artinya kita tidak wajib untuk mengisikannya karena udah ada nilai defaultnya. Nah, berarti yang wajib kita isi adalah nama file tersebut. Oke, kita langsung saja kita coba read .excel kita ya, yang bernama dengue.xlsx ya. Kita coba buka berhasil ya, berhasil. Ini adalah suatu data tentang penyakit gitu ya. Kalau dilihat dari ada nama negerinya Selangor, Pinang, sepertinya berasal dari Malaysia. Oke, kita assign
data kita ke dalam satu variabel yang bernama df atau df excel. Ya. Jadi itu adalah satu cara untuk meload data berformat SLSX. Sekarang kita akan meload data berbentuk CSV. Ya. Untuk meload data berbentuk CSV, di dalam Pandas ada suatu metode yang bernama readCSV. cd.readCSV. Ini sama seperti read Excel. Parameter yang wajib kita masukkan adalah nama filenya. Yang lainnya adalah optional. Kita masukkan nama file kita. Ini kita lihat ya, berhasil. Dan kita assign variabel ini kepada satu variabel df_csv ya. Ya. Jadi begitu cara kita meload satu data dari satu file ke dalam environment kita. Sangat sederhana ya. Sangat sederhana. Karena data kita sangat rapih gitu ya. Kalau kita melihat data Excel-nya gitu, sangat rapih kayak gini. Sudah ada kolomnya, sudah ada indeksnya dan sebagainya. Jadi nanti ada satu case, mungkin saja ada satu case di mana datanya itu kurang rapih dan memungkinkan kita untuk mengisi parameter lain yang ada di dalam metode ini. Sekarang kita ke nomor 2, yaitu membuat data from scratch ya, dengan dictionary. Sebelumnya kalian telah belajar tentang dictionary. Dictionary adalah suatu data struktur yang dimana terdiri dari key dan value ya. Contohnya seperti ini, object key ya. Misalkan kita punya data apa ya, tentang penyakit, misalkan jumlah penyakit DBD lah ya. Dan DBD di Indonesia ada sebanyak 100 misalkan ya. Jangan deh, DBD ada sebanyak, misalkan hari pertama ada 100, hari kedua 200, ketiga 150, keempat 300 itu ya. Kemudian ada penyakit corona misalkan ya. Penyakit corona di Indonesia hari pertama berjumlah 300 misalkan, kedua 500, ketiga 700, keempat 1000 gitu ya. Nah, ini adalah data dictionary kita. Ketika kita memasukkan data dictionary kita untuk dijadikan satu data frame, maka key dari dictionary ini akan menjadi kolom dari data frame kita. Nah, untuk membuat dictionary ini menjadi suatu data frame, kita akan menggunakan suatu metode di dalam Pandas yang bernama data frame. Data frame ya. Kita lihat apa sih yang dibutuhkan. Nah, data frame ini memiliki beberapa parameter yang perlu kita masukkan, yaitu data, index, kolom, dtype, dan lain sebagainya. Namun yang wajib dimasukkan adalah parameter data ya. Langsung saja kita masukkan data kita ke dalam data frame ini, obj.key. Nah, kan jadi satu data frame, satu objek yang awalnya dictionary menjadi data frame ya. Misalkan ternyata ada data yang ada penyakit lain yang ingin kita masukkan kan ya. Berarti kan kita perlu menambahkan kolom baru terhadap data ini gitu ya. Kita bisa langsung memasukkan value ke dalam satu kolom gitu ya. Misalkan datanya adalah tentang penyakit apa ya? Penyakit malaria ya. Kita buat saja nih malaria. Oh ya, kita assign dulu variabelnya misalkan penyakit.
kita ingin buat data kolom baru. Caranya adalah kita seperti ini ya. Kita kasih label malaria itu, dan kita isikan datanya. Ya kan, pertama cuma 10, kedua 20, ketiga 30, keempat 40 ya. Dan ini jumlah datanya harus sama seperti jumlah ini gitu. Jumlah datanya sama seperti jumlah baris yang ada di data kita sebelumnya ya. Kalau misalkan kurang, bakal error tuh kan, itu harus sama. Kita tambah satu lagi, ini 40. Kita coba lihat lagi data kita. Nah, jadi bertambah ya. Oh ya, sepertinya ada yang kelewat, labeling indeks data. Di labeling indeks data ini kita akan mencoba mengubah label data kita, label indeks data kita. Nah, jadi kan di data frame ini indeks itu ada dua ya, ada indeks baris dan indeks kolom ya. Untuk melihat indeks kolom, kita bisa akses dengan cara manggil atribut columns. Tuh kan, indeks kolom, indeks di mana nilainya adalah corona, DBD, dan malaria. Nah, untuk mengakses indeks rows, kita bisa lakukan dengan memanggil atribut indeks. Nah, jadi ini indeks row kita yang bernilai integer dari angka 0 sampai angka 4 gitu. Kemudian misalkan kita ingin mengubah label kolom kita. Misalkan DBD sama corona ini ketukar misalkan. Kita ingin tukarin nih si label ini. Kita bisa lakukan dengan cara penyakit .columns dengan, nah, kita masukkan suatu nilai list baru dengan susunan di mana DBD dan corona terbalik. Corona duluan, kemudian DBD, kemudian malaria. Oke. Kita coba lihat lagi. Nah, itu kan kolom kita telah berubah. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mengubah label dari indeks kita. Kalau misalkan kalian ingin mengubah dari label indeks kalian bisa melakukan seperti cara yang ini, yaitu misalkan attribute indeks sama dengan hari 1, hari 2, hari 3, hari 4. Oh ya, penyakit bro, penyakit. Nah, kita lihat lagi data kita. Tuh kan berubah ya indeks labelnya ya. Jadi sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.